Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kini kita masih membahas tentang soal TWK di mana sudah bagian 13. Adapun pada video kali ini kita akan membahas soal yang termasuk dalam soal yang super singkat namun sangat menjebak ya. Oleh karena itu simak baik-baik pembahasan soalnya. Siapa tahu nanti bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan ya. Oke, sebelum kita membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk klik subscribe, like dan juga komen, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, menurut pembukaan Undang-Undang 1945, perjuangan kemerdekaan adalah tindakan yang diberkahi Allah karena A. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan luhur. B. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. C. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan. D. Banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk memperoleh kemerdekaan. Dan D. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan. Oke, di sini dapat kita pahami ya bahwa soal nomor 1 ini tentang pembukaan undang-undang yang mana berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Nah, di sini arti dari perjuangan kemerdekaan menurut pembuka undang-undang adalah tindakan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini diberkahi oleh Allah ini mencerminkan bagian dari keagamaan. Oke, untuk yang A-nya kehidupan bangsa yang bebas merupakan bagian keinginan luhur. Keinginan luhur, nah ini belum berkenaan dengan bagian keagamaan ya. Tindakan yang diberkahi oleh Allah. Oke, ini kita palang. Selanjutnya yang B, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Oke, ini bersentuhan dengan agama ya. Yang C, kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan. Ini sudah pasti ya, kemerdekaan memang sudah lama diperjuangkan oleh leluhur kita. Dan ini belum bisa menjawab untuk bagian pertanyaan nomor 1 ya. Selanjutnya yang banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk memperoleh kemerdekaan. Ini juga sama dengan maksud yang C ya. Namun ini belum bersentuhan dengan tindakan keagamaan ya. Yang E, kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan. Nah, ini kalimat terakhirnya yang tidak perlu diperjuangkan. Ini kalimat yang mengandung nilai negatif ya, sehingga meskipun ada bersentuhan dengan nilai keagamaan, namun kalimat terakhir mengandung kalimat yang negatif. Jadi sehingga ini kita palang juga. Artinya ini tidak perlu diperjuangkan. Ini maksud kebalikan daripada nomor 1 ini ya. Oke, di sini jawaban yang benar yang adalah yang B ya, yakni tindakan yang diberkahi oleh Allah karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa kedaulatan diatur oleh rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh A. Mahkamah Agung atau MA, B. Perdana Menteri, C. Presiden, D. MPR, dan E. Dewan Perwakilan atau DPR. Nah, di sini yang dimaksud adalah bagian Undang-Undang Dasar ya, yang merupakan bagian dari pondasi utama bangsa ya, dimana sebelum diamandemen, nah ini menyatakan bahwa kedaulatan ini diatur oleh rakyat. Sementara hal tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pihak apa? Apakah A. Mahkamah Agung, Perdana Menteri, Presiden, MPR, dan DPR. Oke, di sini kita cek yang bagian A ya. Yang A, Mahkamah Agung atau MA. Nah, ini Mahkamah Agung ini bertugas bagian hukum ya. Jadi setiap ada permasalahan, yang mana permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang ruang lingkup besar. Nah, jadi diselesaikan oleh Mahkamah Agung karena ini merupakan peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Dan ini belum bersentuhan dengan kedaulatan, yang mana ini kedaulatannya maksudnya mencakup segala tugas kenegaraan ya. Dan ini belum termasuk yang, karena ini cuma bersentuhan dengan hukum. Kemudian yang B, Perdana Menteri ya. Perdana Menteri ini juga sama, di mana Perdana Menteri ini juga melakukan tugasnya bagian masing-masing yang dibebankan. Misalnya mengatur keuangan negara, pertahanan ataupun sebagainya ya, sehingga ini juga belum termasuk bagian dari kedaulatan yang mana memiliki wewenang penuh atas segala hak yang mana menyangkut tentang rakyat ya. Oke, ini kita palang juga Presiden. Nah, ini Presiden kita pending dulu. MPR juga sama. Selanjutnya Dewan Perwakilan DPR.
Dewan Perwakilan DPR ini juga biasanya mengatur sebagian tugas juga ya. Belum mencakup semua tugas-tugas dari yang dibebankan negara. Jadi di sini kedaulatan tertingginya di sini adalah presiden sama MPR. Dan jika kita bandingkan antara presiden dengan MPR, tentu loyalitas tertingginya tentu yang MPR ini ya, dimana MPR ini memiliki wewenang tertinggi ya di antara Mahkamah Agung, Perdana Menteri, Presiden, dan juga DPR. Ini sebelum diamandemen. Oke, di sini jawaban yang benarnya adalah yang D, sebagaimana pembahasan pada bagian samping ini ya. Dimana sebelum diamandemen tahun 1945, tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini mencakup tentang menetapkan undang-undang, menetapkan garis besar haluan negara atau GBHN, memilih, melantik, dan memberhentikan presiden. Nah, ini jelas ya, dimana MPR merupakan tugas di atas presidennya. Selanjutnya memutuskan asal-usul DPR dan melantik wakil presiden, ini juga sama. Kemudian setelah diamandemen, tugasnya sudah menjadi sederajat ya dengan lembaga-lembaga lain. Jadi kewenangan MPR ini sudah berkurang dengan signifikan amandemennya ataupun diubah Undang-Undang 1945 tersebut. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 mengubah beberapa pasal kecuali A. Pasal 18, B. Pasal 20, C. Pasal 24, D. Pasal 28, dan E. Pasal 36. Nah, di sini amandemen kedua ya. Artinya ada pengubahan Undang-Undang 1945 yang mana pada tahun tersebut mengubah semua pasal. Di sini yang dimintanya adalah kecualinya pasal apa yang tidak diubah pada amandemen kedua ini ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini amandemen 1945 tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini dapat kita lihat bahwa pasal yang diubah ya diantaranya adalah pasal 18. Nah, di sini ada ya pasal 18 yang diubah. Sedangkan pertanyaan nomor 3 ini yang dimintanya adalah kecuali, artinya kebalikan dari pasal yang tidak diubah maksudnya ya. Oke, yang 18 karena merupakan pasal yang diubah, artinya bukan bagian dari kecuali. Ini kita palang. Selanjutnya 18A ini sama. 18B, 19 ini tidak ada dalam pembahasan ya. Jadi kita langsung lanjut. Pasal 20 ini juga terdapat pada bagian B. Nah, ini kita palang juga karena merupakan pasal yang diubah ya. Selanjutnya pasal 22. Oke, kita lanjut karena tidak ada dalam pembahasan ini. Selanjutnya pasal 25. Nah, ini pasal 25 juga diubah ya. Oke, di sini pasal yang tidak diubahnya, yang ini pembahasannya tidak lengkap ya, artinya belum habis karena ini singkat saja untuk menghemat waktu. Jadi langsung saja kita jawab bahwa pasal yang tidak diubahnya adalah pasal 24 ya. Karena di sini amandemen kedua ini hampir seluruh Undang-Undang 1945 ini diubah. Nah, di sini dapat kita ketahui yang tidak diubahnya adalah tentang pembukaan ataupun bentuk kesatuan Republik Indonesia, di mana hal tersebut terdapat pada pasal 24. Oke, semoga bisa membantu dan dapat dipahami dengan pembahasan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.